Tepuk tangan yang meriah, silakan duduk. Salam. Salam. Saya menyampaikan terima kasih buat sepanjang hari bersama Anda, bersama semua pelayan dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman dan kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Yang siap diberkati boleh katakan haleluya. Yuk kita buka dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Oke, ayat itu bagus sekali. Kita akan baca bersama-sama. Roma pasal 5 ayat yang kelima, kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Boleh katakan amin. Kita baca bersama. 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, pada malam hari ini firman Tuhan berkata begini. Ayo kita mau belajar singkat karena waktu kita juga gak panjang ya. Kasih Allah itu sudah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Yang mendengar ini katakan amin. Nah, kata dicurahkan di sini dalam bahasa aslinya itu kalau diterjemahkan pakai bahasa orang Surabaya lebih mantap. Kenapa? Karena kata dicurahkan itu artinya begini. Lihat saya, kira-kira begini. Kasih Allah itu sudah ditumplek-blek. Ditumplek-blek ya. Dimasukkan di dalam hati kita supaya hati kita penuh dengan kasih dan kasih itu tinggal di dalam hati kita menggerakkan hidup kita. Kira-kira apa yang terjadi kalau itu terjadi? Tidak ada orang terluka di sekitar kita. Amin. Kenapa? Karena hati kita penuh kasih. Makanya Sulaiman berkata begini, Bapak Ibu ya. Sulaiman berkata begini, jagalah hatimu melebihi segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita itu adalah pangkal dari semua kehidupan kita. Kalau hati kita kuat, maka hidup kita pasti kuat. Amin. Kalau hati kita lurus, hidup kita pasti lurus. Amin. Kalau hati kita penuh kasih, berarti hidup kita juga penuh dengan kasih. Makanya Yesus juga ngomong, yang masuk mulut itu enggak najis karena besok keluar. Tapi yang keluar dari mulut itu justru yang najis karena sumbernya adalah hati. Jadi kalau babi masuk mulut enggak najis Bapak Ibu. Yang najis itu babi yang keluar dari mulut ya. Babi kamu ya, nah itu yang najis ya kan. Anjing juga masuk mulut gak najis, paling cuman mencret atau darah tinggi kalau kebanyakan. Anjing yang keluar mulut itu yang najis, asu kan ya, nah itu yang najis. Makanya jangan ngomong itu. Boleh katakan amin? Bapak Ibu bisa membedakan gak ketika seorang pria gendong baby dibanding dengan seorang ibu gendong baby? Ketika sekali waktu anak saya masih umur 5 bulan, sekarang sudah 22 tahun ya. Ketika dia umur 5 bulan, hari Minggu saya sudah pakai jas ya, sudah siap melayani, tiba-tiba istriku ngomong, "Pak, nitip sebentar, Mama mau ke toilet." Boleh. Saya gendong baby itu 5 bulan, 22 tahun yang lalu. Saya pakai jas. Dan 22 tahun lalu belum ada pampers. Tiba-tiba pipis. Kira-kira menurut Anda apa yang terjadi? Gitu. Kenapa? Takut kena pipis. Tapi sekali waktu saya lihat istri saya gendong baby itu, tiba-tiba posisi begini dan gak bergerak. Kenapa mah? Gak boleh bergerak. Lagi pipis. Supaya tuntas. Wanita itu sampai ngerti pipis tuntas. Dia nggak bergerak hanya untuk supaya anaknya pipisnya tuntas. Amin. Pria itu kalau gendong baby nggak usah 15 menit. 5 menit aja udah teriak-teriak. Mama, mama, gerah ya kan. Tapi wanita kalau gendong baby, apalagi anak panas, nggak akan turun-turun ya. Supaya tenang sambil diayun-ayun. Supaya lebih cepat tidur sambil dinyanyiin. Haleluya ya. Haleluya.
Ya, kalau nggak tidur lebih cepat lagi. Tutup botolmu, tutuplah oplosanmu supaya cepat tidur, ya kan? Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu, kenapa pria itu kalau gendong baby kok nggak tahan lama, tapi wanita tahan lama? Jawabannya simpel. Pria itu kalau gendong baby pakai otot, makanya nggak tahan lama karena dia pria pakai otot. Wanita karena dia yang melahirkan, dia yang mengandung, dia yang ngeden, dia yang taruh nyawa. Kalau gendong baby pakai hati, makanya tahan lama. Dan saya mau katakan begini buat Anda, semua yang Anda kerjakan pakai otot itu biasanya nggak tahan lama, hasilnya juga kurang bagus gitu. Apalagi yang Anda kerjakan pakai otot-ototan, nah itu beda lagi. Ya, colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura nggak ngerti, ini penting. Amin. Tapi semua yang Anda kerjakan pakai hati, itu biasanya tahan lama dan hasilnya pasti bagus. Musik ini bukan karena mereknya loh Bapak Ibu. Apapun mereknya, kalau yang duduk di belakang alat musik ini pakai hatinya, enak didengar. Worship leader yang pakai hati, pujiannya mengalir turun ke bawah. Tapi yang pakai bisa cuman jadi tontonan. Ya, semuanya yang pakai hati pasti luar biasa. Makanya mulai sekarang begini, mari kita melayani dengan hati. Amin. Jangan melayani hanya karena jadwal. Karena apa? Kalau Anda dipimpin oleh jadwal, nanti bisa kecewa. Jangan karena bisa, karena kalau cuman karena bisa jadi sombong. Melayanilah pakai hati. Amin. Bekerjalah pakai hati. Dan saya mau kasih tahu begini, Anda akan selalu kehilangan siapa dan apa yang Anda nggak kasih hati. Kalau Anda nggak punya hati terhadap pekerjaan, lama-lama pekerjaanmu itu akan diambil Tuhan, dipindah kepada orang yang punya hati. Kalau Anda nggak punya hati terhadap pelayanan, lama-lama pelayananmu diambil Tuhan, dipindah kepada orang yang punya hati. Kalau Anda nggak punya hati terhadap suami, lama-lama suamimu hilang. Kalau Anda nggak punya hati terhadap istri, lama-lama istrimu hilang. Dan bahaya kalau hilangnya masih di tempat tidur yang sama. Artinya tidur bareng tapi nggak punya hati. Colek sebelahmu dan katakan jangan pura-pura nggak paham, ini penyakitnya keluarga. Amin. Oh kalau masih pengantin baru luar biasa. Kalau yang sudah lama ya. Sekali waktu saya melayani kebaktian kaum wanita, tiba-tiba di tengah khotbah saya itu saya berhenti dan bertanya begini, ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda dihidupkan kembali berdua, terus dikasih pilihan, masih mau jadi istrimu suami yang sekarang ini? Saya kaget loh, ada 3 ibu-ibu berdiri sambil ngomong serempak bertiga sama-sama, enggak sudi. Loh, saya kaget. Saya terus terang jujur pada waktu itu hati saya tertuduh dan saya tertuntut tanggung jawab. Jangan-jangan istriku juga begitu. Pulang ke rumah sampai rumah jam 11 malam, saya bangunin istri. Cuman mau tanya ini. Ma bangun, mama bangun ma. Ada apa? Mau tanya mama, mau tanya. Pertanyaannya penting nggak? Penting sekali. Begitu penting sekali langsung duduk. Matanya masih ngerip-ngerip, belum lengkap. Saya langsung tanya, Mas seandainya papa mati. Loh, kenapa? Enggak, cuman seandainya dengerin dulu ya. Tapi dia kaget, saya seneng. Kalau dia nggak kaget kan berarti dia seneng kalau saya mati. Ya kan? Seandainya papa mati terus mama mati, terus kita hidup lagi berdua, dikasih pilihan, boleh milih. Masih mau jadi istriku? Wah saya dipeluk, mau papa, lega. Gak gampang loh. Kapan itu saya ngobrol dengan seorang owner perusahaan. Bro, berapa orang di perusahaan dipimpin? 3.000 Pak. Wah banyak ya. Kira-kira kalau buat perbandingan susah mana? Memimpin 3.000 orang di perusahaan Anda itu dibanding dengan memimpin 1 orang di rumah Anda, istri. Dia mesem sambil ngomong. Iya ya Pak, ya mek sitok wangil.
Dari depan ini dari tadi saya melihat sih pria-pria yang stres dengan istrinya itu dari wajahnya kelihatan. Dan memang memimpin istri itu nggak gampang, karena memimpin istri nggak sama dengan memimpin karyawan. Ada banyak pria bisa pimpin gereja besar, tapi pimpin keluarga belum tentu. Padahal kalau Anda berangkat dari rumah yang bahagia, pekerjaan Anda pasti luar biasa. Amin. Nah, makanya kita harus punya hati yang mengasihi ini. Nah, orang yang hidupnya digerakkan oleh hati yang penuh kasih. Ini tema khotbah saya, hati yang penuh kasih. Nah, orang yang hidupnya dengan hati yang penuh kasih, menurut ayat-ayat ini ada 5 tanda. Saya mau sampaikan secara singkat. Tandanya yang pertama begini, Bapak Ibu. Orang yang hatinya penuh kasih, tandanya yang pertama ayat 1. Ayat 1 itu berkata begini. Ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Nah, orang yang hatinya penuh kasih, tandanya ini, hidupnya itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Amin. Jadi hidupnya nggak dikuasai lagi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, tapi hidupnya dikuasai oleh hati yang melimpah dengan damai sejahtera. Jadi hidup Anda tidak dipengaruhi oleh yang dari luar, tapi yang dari dalam. Ngelihat orang mukanya nyebelin, tetap damai sejahtera. Dengar orang yang ngomongannya nggak bener, ngomongannya ngalor ngidur nggak jelas, tetap damai sejahtera. Ngelihat orang yang wajahnya kayak kates jatuh, tetap damai sejahtera. Ngelihat istri cerewetnya sundul langit, tetap damai sejahtera. Ngelihat suami mokong, tetap damai sejahtera. Amin. Ngerti suami mokong? Ya kayak suamimu itu, ya. Sekali waktu, bulan April lalu, tahun lalu, saya diundang melayani Paskah di Madiun. Jadi saya pagi-pagi minta diantar istri ke Damri. Saya mau naik Damri ke bandara, terus terbang Solo, nanti dijemput di Solo. Karena waktunya mepet, saya bawa mobilnya zigzag, saya ngebut, saya buru-buru. Tapi istri saya itu penuh damai sejahtera caranya mengingatkan. Dia pegang kepala saya di belakang. Papa, hari ini Paskah, Pak, dilus-lus. Tadi pagi sudah dikasih selamat Paskah, Mama. Bukan itu, Pak. Yesus disalib, Yesus disalib. Terus maksud Mama apa? Dilus dari atas sampai punggung. Yesus saja rela disalib, kenapa kamu nyalip-nyalip terus? Gitu. Ngomong baik-baik sama suami sendiri itu nggak gampang. Kalau belum nikah serba baik, tapi kalau sudah nikah, kalau sebelum nikah itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, tapi sudah nikah semua apa-apa. Itu luar biasa loh istriku. Tapi sekali waktu juga begitu. Pulang dari Manado, saya dijemput di bandara. Terus langsung melayani ke Bandung berdua. Di jalan tol saya ngantuk. Mah, Papa ngantuk. Boleh digantiin sebentar, Mah? Papa tidur. Boleh. Mau tidur malah geragap-geragap. Kenapa? Istriku bawa mobil lari 140 terus cenderung ke atas. Saya pegang pahanya. Mama, boleh nggak nginjek gasnya lebih semangat lagi? Supaya 170 ya. Dia mulai ngerem. Enggak, ya Pak, enggak bisa tidur. Iya Mama, dia mulai pelan-pelan. Pak, coba kita belajar ngomong baik-baik gitu loh suami istri. Kan enak, rumah penuh damai sejahtera. Salahnya kita itu kalau di gereja kita jadi orang baik-baik. Ya, sama istri orang kita bisa menasihati, jadi pahlawan. Cik, yang sabar ya Cik ya. Allah turut bekerja di dalamnya, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Pokoknya, ikut berdoa. Tapi di rumah panggil istri sendiri, nah gitu, ya kan? Tuh. Sama wanita juga begitu, ya kan? Kalau di gereja jadi penghibur buat semua suami jemaat. Kok yang tabah Tuhan sedang merendah. Indah pada waktunya. Ya. Tapi saya pernah tanya istri saya begini, Mah,
Ikat pinggang yang warna coklat, papa sudah cari-cari nggak ketemu. Dia sambil senyum. Memang papa masih punya pinggang. Oh iya ya. Ternyata kata istri saya nggak punya pinggang. Cuman perut sama bokong. Jadi Anda yang bentuknya kayak saya mesti bersyukur. Kenapa? Nggak pernah sakit pinggang kita, ya kan? Kita itu seringkali begitu. Coba mulai sekarang hiduplah dalam damai sejahtera. Mulai dengan orang terdekat kita. Amin. Mulai dengan orang terdekat kita. Jangan kita malah menularkan hal-hal yang memancing masalah. Pulang kerja istri tanya, baru pulang Pak. Sudah tahu tanya. Nah itu. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Amin. Maksudnya di sini, di situ nggak tahu. Kalau ada, Anda mesti hidup dalam damai sejahtera. Itu tanda orang yang hatinya penuh kasih. Yang kedua, tandanya begini. Yang kedua, mari kita lihat ayat 2 dan 3 bagian A. Ayat itu berkata begini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Boleh katakan amin? Walaupun kita ini berjalan dengan kasih dan bersama-sama dengan Tuhan, ternyata berjalan bersama Tuhan itu kadang-kadang begini. Kita dibawa masuk ke dalam kemuliaan, tapi kadang-kadang kita juga dibawa ke padang gurun. Kadang-kadang kita dibawa naik, tapi juga turun. Kadang-kadang dibanting, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang semuanya serba mudah, tiba-tiba serba sulit. Tapi intinya begini, menurut ayat ini. Orang yang hatinya penuh kasih, memiliki kerelaan untuk bermegah dalam kesengsaraan. Boleh katakan amin? Jadi tandanya kalau hatimu itu penuh kasih, ketika ada persoalan, ketika ada tekanan, Anda tidak lemah, Anda tidak lari dari persoalan, tapi Anda milih bermegah dalam kesengsaraan kita. Amin? Nah bermegah itu bukan sombong, tapi bermegah itu kira-kira gini, kira-kira. Ya. Andrew. Sini, kamu makin lama makin ganteng. Ya. Loh sini kok malah situ, nggak usah minta restu mama, ngapain minta restu sini ya. Oke. Drew, kita setengah berdiri. Ayo. Berat nggak Drew? Berat. Ya, perut ya kan? Boleh lebih turun lagi? Kalau ini ditaruh beban lebih berat lagi ya. Boleh berjalan? Kayak King Kong. Sekali lagi itu kita setengah berdiri. Berat ya? Enak mana sama tegak berdiri? Enak tegak berdiri. Jadi mulai sekarang Drew, kalau dalam tekanan, dalam persoalan, jangan jadi orang Kristen yang setengah berdiri. Setengah berdiri itu berat dan enggak bisa jalan. Jadi Anda harus memilih tegak berdiri, hadapi persoalan, maju bersama dengan Tuhan, Anda pasti menang. Silakan balik. Enggak boleh cengeng. Hidup ini memang ngadepin persoalan. Kalau Anda setengah berdiri, selain nggak bisa jalan, makin berat. Lebih baik tegak berdiri dan hadapi persoalan, Anda akan keluar sebagai pemenang. Amin. Sekali waktu saya melayani KKR di Mamasa. Mamasa itu 12 jam dari Makassar. Sampai Mamasa sudah kecapean, pengen tidur sebentar, malam KKR. Tapi saya masih harus ngadep wakil bupati, ngobrol setengah jam. Setelah itu diantar ke hotel. Hotelnya karena ini kota kecil, hotelnya itu bintang 7. Maksudnya asal bisa tidur pusingnya hilang. Karena apa? Kasurnya gatel. Begitu mau tidur sudah liar-liar mau take off, tiba-tiba suara HP saya kenceng sekali dan bikin saya kaget, tambah pusing nggak bisa tidur. Nah begitu saya angkat, saya lihat ternyata yang telepon istriku. Dan saya mau ngomong sama Anda begini, ngadepin istri sendiri itu lebih sulit daripada ngadepin istri jemaat.
Ngadepin suami sendiri itu lebih sulit daripada ngadepin suami orang. Ini istri sendiri. Begitu saya terima, halo mama. Wah, dia ternyata menyampaikan masalah yang tiba-tiba terjadi. Salah satunya begini, Papa, hari Senin tanggal sekian anak kita yang di Bandung itu beruang sekian juta dan harus ada, ngomong terus. Keriting. Aku cuma jawab begini, oke, mama pegang uang berapa? Kalau masih nggak cukup, apa jadi rumah yang mudah dijual kamu jual saja. Dia diem. Bapak-bapak perlu tahu wanita itu kalau diem biasanya yang terjadi dua hal. Satu, marah. Dua, nggak paham. Telepon taruh, 5 menit kemudian saya sadar, saya merasa jawaban saya tadi nggak pas membuat hati istri saya luka. Saya ambil HP lagi, saya telepon balik, minta maaf. Ibu-ibu perlu tahu, pria itu kalau 5 menit sudah sadar dari salahnya, haleluya. Kenapa? Karena menurut survei, pria itu paling cepat sadar dari salahnya 45 menit. Jadi sebelum itu belum sadar. Bahkan ada pria 45 hari baru sadar. Itu ada. Ya, bilang sebelahmu, dan pria itu ada di sini sekarang. Yang mana? Nanti saya kasih tahu. Pria yang dablek itu dari mukanya kelihatan. Saya 5 menit sadar, saya ambil HP, saya telepon balik. Mama, minta maaf ya, tadi itu kayaknya papa salah bicara dan gak pas buat mama. Gini ma, minta maaf, tapi percayalah sebelum papa pulang semua persoalan sudah selesai. Tetap diam. Berarti dua hal. Kenapa dia diam? Pria perlu tahu, wanita itu makhluk halus. Tapi bukan setan, ya kan? Maksudnya begini, hati wanita itu sama pria beda. Hatinya wanita itu lembutnya kayak spon. Casingnya boleh kayak apa aja, tapi hatinya tetap lembutnya itu kayak spon. Ngeresepnya cepet, terus nyimpennya lama. Ya? Sementara pria itu begini, mudah berbuat salah, mudah minta maaf, langsung lupa. Ada pria yang rajin berbuat salah, nggak pernah minta maaf, langsung lupa. Ini pria kampret namanya, ya kan? Istrinya kayak tas kresek. Intinya malam itu selesai. KKR, besok pulang. Masuk Makassar, pulang masuk Makassar, transit di situ tengah malam, jam 12.15 saya masuk hotel, naruh tas. HP saya bunyi SMS. Pak Ishak minta nomor rekening BCA yang pribadi dan bukan gereja. Wah, saya langsung balesin daripada lupa. Kalau saya sih nggak akan lupa, takutnya orang itu yang lupa. Ya. 12.30 SMS masuk lagi, telah berhasil transfer sekian juta. Persis yang dibutuhkan anak saya. Saya nggak cerita kemana-mana. Jadi mulai sekarang begini, kalau ada tekanan, ada persoalan, nggak usah loyo. Tetap aja berdiri tegak, bermegah dalam dia, dan Anda berjalan bersama-sama dia. Amin. Yang ketiga, tandanya orang yang hatinya penuh kasih. Orang yang hatinya penuh kasih, tandanya yang ketiga begini. Yang ketiga ayat yang ketiga bagian B. Ayat 3 bagian B itu berkata begini, Bapak Ibu. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Boleh katakan amin? Orang yang hatinya penuh kasih, tandanya yang ketiga memiliki ketekunan. Amin. Apa sih tekun itu? Tekun itu begini. Berani memulai, terus mengerjakan, tetap mengerjakan, dan terus mengerjakan walaupun orang lain sudah tidak mengerjakan, dan tetap mengerjakan walaupun belum tahu ujungnya apa, mengerjakan sampai selesai. Itu tekun. Dan percayalah begini, ketekunan Anda tidak akan sia-sia. Saya yakin gereja ini dibangun dengan ketekunan loh. Beberapa tahun lalu nggak penuh-penuh begini. Lama-lama penuh, dan saya percaya tekun gak akan sia-sia. Saya punya anak 2 Bapak Ibu. Yang pertama laki-laki, umurnya 26 tahun, pinter, cerdas, kuliah di Pajajaran Bandung, dapat beasiswa, dan sekarang dia masuk sekolah Alkitab. Saya senang dia ambil itu. Yang kedua, yang ngompol tadi itu,
Wanita, nggak pinter, nggak cerdas, tapi tekunnya luar biasa, kerja kerasnya luar biasa. Ya, dari kelas TK sampai lulus kuliah nggak pernah dapat ranking. Maksud saya gini, jadi persoalan terus ya. Kelas 1 SD dia pulang sekolah sambil jimprak, lompat, kemudian teriak-teriak sama saya, "Papa, adik dapat 2." Loh, saya kaget. Teriaknya kenceng, nilainya 2, ya kan? Saya nggak marah. Kenapa? Marah saya nggak akan membuat dia pinter. Sebab ada orang kalau ngajarin anaknya nggak bisa-bisa, marah-marah. "Aduh, goblok banget kamu ini, anak siapa?" Duh, itu berarti mamanya lebih tolol. Anak sendiri kok anak siapa, ya kan? Saya lihat ulangan anak saya itu bunyinya begini. Ayam jantan berkokok, ayam betina titik, tanda tanya. Dia isi bergigit. Oh. Kalau jantannya berkokok, betinanya bergigit. Dalam hati saya begini, ini anak ya, nggak pinter, nggak cerdas, tapi kreatif, bergigit. Sekali waktu diajar baca sama mamanya, "Yuk belajar baca, pelan-pelan ikutin mama ya. LI bunyinya apa? Li. DI bunyinya di. Terus kalau dibaca semua, pager mama." Sekolahnya kecepatan setahun. Terus saya ngomong begini, "Mah, loh kok jempol Pak?" Jempolnya begini, dia berani menjawab walaupun salah. Jadi dia tahu kalau dia salah, langsung dibenerin. Sebab orang yang takut salah akan terus salah. Itu. Nah, saya punya 2 modal nih buat anak ini secara positif. 1, kreatif. Yang kedua, pemberani. Terus kuliah dia pilih jurusan itu perfilman televisi, editor. Terus tugas akhir dia harus bikin film singkat dan luar biasa dia punya keberanian. Dia bikin film singkat itu dia angkat inspirasinya itu dari bukunya Ahok. Ketika Ahok mau jadi paskibraka banyak tantangan itu diangkat menjadi sebuah film. Saya tanya, "Kamu berani ketemu Ahok minta izin?" "Berani Pak." "Oke, Papa berjanji hadir di setiap kamu perlu." Anak-anak kita itu Pak hebat atau enggak bukan karena disekolahkan di mana, tapi bapaknya di mana itu juga penting. Amin. Halo, amin. Ya. Akhirnya deal sama Ahok boleh. Ya. Tapi ternyata setelah Ahok deal, dosen pembimbingnya nggak suka sama Ahok. Persoalan. Saya tanya, "Masih maju?" "Maju Papa." "Oke, Papa ikut maju." Akhirnya deal semua, bikin film singkat. Salah satu adegannya, Ahok kecil mau ketabrak mobil, saya yang bawa mobil. Aduh, 1 kali take itu 7 kali diulangi baru selesai. "Pak, jangan tegang wajahnya." Ya, dalam hatiku pendeta suruh main film gak tegang gimana ya. Tapi selesai. Ketika sidang tugas akhir saya nangis Bapak Ibu. Kenapa? Anak yang gak pinter ini menyampaikan presentasi hasil kerjanya dengan suara yang lantang, mudah dimengerti, singkat, padat, dan enak didengar. Begitu filmnya ditayangkan, semua berdiri kasih aplaus. Dan hasil daripada sidang malam itu sepanjang hari dari pagi sampai malam, hasilnya begini, film anak saya adalah yang terbaik. Tepuk tangan buat dia. Ya. Desember lalu anak saya lulus dengan nilai cum laude. Boleh tepuk tangan sekali lagi? Dulu nggak pinter tapi lulus cum laude. Nah makanya jadi orang itu harusnya begini, pinter, cerdas, dan tekun. Laris itu. Ya. Nggak pinter tapi masih tekun, masih laku. Yang nggak boleh itu begini, sudah goblok nggak tekun. Terus bau lagi. Waduh. Itu setan pun nggak mau ganggu, ya kan? Kita mesti tekun. Boleh katakan amin? Tanda yang keempat, ayo cepat-cepat. Tanda yang keempat adalah ayat 4. Orang yang hatinya penuh kasih, tandanya begini, yang keempat. Ayat yang keempat, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Orang yang hatinya penuh kasih, tandanya yang keempat adalah tahan uji. Amin? Nggak mudah menyerah, tahan uji. Tahan uji itu apa sih? Tahan uji itu begini,
kalau ngadepin persoalan dalam tekanan, memilih duduk di kaki Tuhan daripada jalan ke sana kemari cerita persoalannya kepada semua orang. Dan saya mau kasih tahu, nggak semua orang empati sama persoalan kita. Amin. Memilih untuk bersyukur daripada bersungut-sungut. Karena sama-sama buang tenaga, bersyukur itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Memilih untuk memuji Tuhan daripada marah-marah. Itu orang yang tekun, orang yang tahan uji. Tanda yang kelima, yang terakhir masih ayat yang keempat. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tandanya yang kelima, orang yang hatinya penuh kasih itu nggak pernah putus harapan. Selalu ada harapan. Walaupun sekarang belum kelihatan jalan keluarnya, percayalah di dalam Tuhan tetap ada harapan. Amin. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, tetap ada harapan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau datang kepada Tuhan dengan satu pujian. Satu-satunya yang kuandalkan. Musik, singer, kita nyanyi bersama-sama.